Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar sahabat-sahabat ASN Indonesia? Semoga semua sehat dan berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya Harini Setiawati, Widya Iswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Ini kontak medsos yang saya miliki. Dan pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang materi anti korupsi. Sebagaimana kita ketahui, bahwa anti korupsi merupakan bagian terakhir dari karakter Aneka, yaitu setelah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Saya akan menyampaikan tentang pentingnya materi anti korupsi, pengertian korupsi, jenis dan macam korupsi, penyebabnya, dan yang terakhir, bagaimana kita mencegah korupsi. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tertulis dengan jelas bahwa pegawai ASN harus menampilkan diri sebagai sosok yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ditambah pada pasal 12, yaitu peran pegawai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, sebagai pelayan publik sudah semestinya memerangi korupsi secara maksimal. Kemudian muncul pertanyaan, apakah hanya ASN saja yang harus memerangi korupsi? Tentu saja tidak. Semua pihak harus mendukung. Semua pihak harus memerangi korupsi agar negeri ini bebas dari para koruptor. Dampak korupsi telah merusak semua tatanan di semua aspek, mulai dari bidang ekonomi, sosial budaya, politik, maupun hukum, bahkan rusaknya lingkungan. Lalu apa pengertian dari korupsi? Bisa dilihat dari berbagai bahasa. Namun, secara utuh, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi adalah merupakan tindakan memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pejabat atau hakim, berbuat curang, melakukan penggelapan, dan menerima hadiah terkait tanggung jawab yang dijalani. Lebih lanjut, pada undang-undang tersebut menyebutkan ada 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menguraikan tentang perbuatan, tindakan, atau kebijakan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda karena korupsi. Ke-30 pasal tersebut tercantum pada pasal 2-13, ditambah lagi dengan 6 jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara korupsi. Ada 30 bentuk atau jenis delik tindak pidana korupsi. 2 jenis diantaranya mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sisanya mengatur tentang perilaku penyelenggara negara terkait dengan kekuasaannya.
Ke-30 delik tersebut dikelompokkan dalam 7 kelompok, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Adapun ke-6 tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi antara lain 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. 3. Bank tidak memberikan keterangan rekening tersangka. 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Dan yang terakhir, saksi yang membuka identitas pelapor. Sahabat-sahabat, apa itu KKN? Kolusi merupakan kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji atau persekongkolan. Sedangkan nepotisme berupa kecenderungan untuk mengutamakan saudara atau kerabat atau orang terdekatnya. Kemudian tadi di delik-delik kelompok korupsi ada istilah suap, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. Semuanya diwarnai transaksi atau pemberian uang atau fasilitas atau janji dan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Suap sifatnya dapat merubah keputusan atau kebijakan. Jadi suap lebih sering ditujukan kepada para pemangku kepentingan atau pejabat. Misalnya agar diluluskan dari ujian. Kemudian pemerasan bersifat memaksa. Bila tidak membayar, maka akan dibedakan pelayanannya. Ini sering kali dikenal dengan pungli atau pungutan liar. Misalnya diminta membayar sejumlah uang untuk kebersihan lingkungan. Padahal di area tersebut sudah ada petugas yang digaji. Kemudian curang berarti tidak jujur dan tidak lurus hati. Misalnya markup angka, berbohong atas harga atau informasi dari yang semestinya. Ada juga istilah uang pelicin, yaitu pemberian uang dengan tujuan untuk melancarkan suatu urusan. Uang pelicin biasanya untuk tujuan operasional agar lebih cepat. Misalnya memberi uang kepada kurir agar segera diambilkan SK yang masih di BKD. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan melalui sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Nah, sahabat-sahabat, dari berbagai jenis delik korupsi tersebut dapat dikaji menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi.
Jadi tak seorang pun bisa menghindar dari jerat korupsi bila memang terbukti. Unsur objektif terdiri dari janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara. Bisa berupa uang, daftar, surat, akta, atau barang. Itulah yang menjadi kajian seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana biasa atau perdata. Selanjutnya, beberapa kondisi yang mendorong korupsi berjalan terus antara lain keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan atau needs, dan pengungkapan atau expose. Ini disebut dengan Ghosn Theory. Keempat hal tersebut bisa termasuk faktor dari dalam individu, misalnya serakah, ingin hidup mewah dan berlebih, bisa menjadi pemicu untuk bertindak curang, termasuk menghalalkan segala cara, memanfaatkan segala kesempatan demi keuntungan pribadi. Penyebab administrasi atau sistem memunculkan fraud atau kecurangan. Ini termasuk faktor eksternal atau dari luar individu. Ada juga penyebab yang merupakan gabungan keduanya muncul, yaitu kultur atau budaya. Biasanya begini, biasanya begitu, si A begini, si B begitu, dan seterusnya. Proses intervensi pencegahan korupsi tetap perlu dimulai dari keluarga. Manusia merupakan faktor utama perubahan, maka berawal dari integritas individu, berlanjut ke komunitas, masyarakat, organisasi, dan nasional. Siapapun harus menjadi tunas integritas. Sangat bisa menjadi tunas integritas. Perannya adalah menjadi pelopor dalam pencapaian visi dan misi organisasi, memastikan tidak ada peluang atau penyimpangan terkait korupsi dengan membangun sistem integritas dan mendorong lingkungannya agar berintegritas tinggi. Budaya kolusi yang negatif harus didorong menjadi budaya gotong royong. Inilah reframing culture. Budaya yang negatif diubah atau diorientasikan menjadi positif. Ini baru salah satu contoh bahwa unsur yang membentuk kolusi, baik perilaku, ucapan, emosi, maupun pikiran atau paradigma, atau disebut sebagai konten, dilakukan perubahan atau dikembalikan orientasinya menjadi gotong royong yang sebelumnya telah menjadi budaya yang sangat kuat di masyarakat Indonesia. Pencegahan terkait kesalahan organisasi atau sistem memerlukan pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, dana, dan informasi yang akuntabel. Sistem-sistem khusus untuk pengendalian korupsi dan standar etika dapat berupa pengawasan internal, pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, sampai dengan evaluasi kinerja. Dan kita bisa menerapkan pengawasan melekat secara berjenjang antar staf, atasan langsung sampai ke pucuk pimpinan. Intervensi untuk mencegah korupsi perlu disosialisasikan dan diimplementasikan. Aktualisasi dan habituasi 9 nilai dasar anti korupsi untuk memudahkan mengingat bisa disingkat dengan Jupe Mandi Tangker Sebedil. Jujur,
peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sahabat-sahabat yang berbahagia, penjelasan detail untuk nilai-nilai dasar anti korupsi dapat diikuti pada video berikut. Demikian share materi anti korupsi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.